صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Iman dengan tema Hikmah Hijrah dan Tahun Hijriah. Diberitahukan juga kepada para jemaah sekalian yang ikhwan, apabila ingin bertanya nanti silahkan mengangkat tangannya, dan apabila yang akhwat ingin bertanya silahkan tulis di kertas lembar. Baiklah, kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Walhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di waktu duha, yaitu hari akhir daripada 1445 Hijriah, yang insyaallah nanti ba'dal maghrib kita akan masuk daripada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan untuk sosok agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang sering bersalawat kepada Rasulullah, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, akhlaknya diperbagus, hatinya dibersihkan oleh Allah, dan siapapun yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pagi ini temanya tentang hikmah hijrah dan tahun hijriah. Hikmah hijrah ini adalah hikmah tahun hijriah diambil dari kalimat hijrah. Berhijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dulu sebelum adanya tahun hijriah, penyebutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi ke Muharram. Nah, ini sudah ada sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sudah ada. Jadi bulan ini belum berurutan, yang mana bulan pertama, yang mana bulan kedua, yang mana bulan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai bulan 12. Belum ada penomoran bulan 1 sampai bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan belum ada tahun. Kapan terbentuknya tahun hijriah? Ketika seorang gubernur di daerah Basrah namanya Abu Musa al-Ash'ari ngirim surat kepada Khalifah Umar ketika itu di kota Madinah. Nah, dia ngirim surat, katanya, wahai Khalifah, aku ini kalau dapat surat yang perintah sifatnya nyebutkan bulan, nyebutkan katakanlah ini bikin suatu bangunan jembatan atau masjid, bikinlah di bulan Sya'ban programnya. Aku bingung, ini Sya'ban yang kemarin apa Sya'ban yang akan datang? Bingung, belum ada tahun. Maka ketika Khalifah Umar melihat, benar juga ini. Ketika itu penanggalan Masehi sudah ada. Ya, ketika itu penanggalan Masehi sudah ada. Ketika dapat dari raja-raja Romawi mereka sudah ada tahunnya Masehi. Hijriah belum ada. Maka ketika itu Khalifah Umar bin Khattab bikin musyawarah di kota Madinah dengan sahabat-sahabat yang lain. Di situ ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika itu ada 3 usulan untuk menetapkan tahun pertama tanggal Arab ini. Maka yang pertama dia mengusulkan, wahai Khalifah, bagaimana kita mulai penanggalan Islam dimulai dari peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ditolak oleh Khalifah. Kenapa? Kalau dipikir-pikir agak mirip sama orang-orang Nasrani. Ya, agak mirip dengan orang Nasrani. Karena orang Nasrani itu mereka membuat tanggal Masehi itu dari kelahiran Nabi Isa. Ya, versi mereka 25
Desember. Padahal di dalam Islam tidak pernah ada penanggalan yang pasti kapan lahirnya Nabi Isa. Makanya mereka kalau di akhir tahun nak nyambut 1 Januari, 5 hari sebelum tahun baru Natal. Natal itu artinya kan kelahiran. Kelahiran dalam bahasa Arabnya milad, lahir. Maka tahun mereka disebut dengan miladia. Disadur dalam bahasa kita modern milenium. Miladia jadi milenium. Dan mereka peredaran pakai matahari. Makanya kalau tanggal Masehi masuk tanggal besok pas jam 12 malam. Makanya yang nabu trompet di Ampera kan pas jam 12 malam. Ya. Jam 12 malam. Kalau tanggal Arab kita Islam dia peredaran bulan. Bulan dalam bahasa Arab disebut dengan Komar, maka disebut dengan Komariah. Peredaran bulan. Nah, tidak disepakati, ya, karena memang ketika Rasulullah lahir kafir Quraisy sedang bermaksiat, jahiliyahnya masih hebat. Setelah itu juga umat Islam belum ada saat itu, tidak diterima. Ada lagi yang ngusul oleh khalifah, bagaimana kalau kita ambil peristiwa penanggalan Arab ini tahunnya, tahun satunya kita ambil dari peristiwa wafatnya Nabi. Lebih tidak diterima lagi oleh khalifah. Kenapa? Kalau dia disebut dengan penanggalan Arab diambil dari peristiwa wafatnya Nabi, maka dia bukan disebut dengan Hijriah tapi takziah. Kalau lahir miladiah, kalau wafat takziah. Akhirnya ketika menyambut tahun baru Islam, sedih kalau ngingat wafatnya Nabi. Mungkin kan sudah pernah dengar kisah-kisah bagaimana detik wafatnya Nabi. Sedih. Yang seharusnya tahun baru itu menjadikan semangat baru ibadat, semangat baru untuk berhijrah, untuk lebih semangat lagi ibadat kepada Allah. Tidak diterima. Lalu ada usulan yang ketiga. Nah, ini ada 2 riwayat mengatakan ini usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipersetujui Khalifah Umar. Ada lagi yang mengatakan ini memang pendapat Khalifah Umar bin Khattab. Kata Khalifah, bagaimana kalau kita ambil penanggalan tahun pertama untuk tanggal Arab ini, kita ambil dari peristiwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka dimasyarakat oleh para sahabat, disetujui. Karena makna hijrah itu artinya berpindah. Ketika Rasulullah di kota Mekah ibadat tidak nyaman, diintimidasi, umat Islam disakiti, dibunuh. Lalu ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ibadat jadi nyaman. Betul? Makna hijrah. Maka dari peristiwa hijrah itu tahunnya disebut dengan peristiwa Hijriyah. Paham? Ya. Selesai. Nah, setelah ditetapkan, oh ini diambil dari ketika Rasulullah hijrah nih. Setelah ditetapkan tahun. Nah, sekarang bulannya ini belum ada nomor. Yang mana bulan pertama disebut untuk dijadikan bulan pertama, kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Maka para sahabat sepakat dijadikanlah bulan pertama dari penanggalan Hijriah dari bulan Muharram. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah Rasulullah hijrah itu ke kota Madinah di bulan Safar. Betul? Safar ini kan Muharram, Safar baru Rabiul Awal. Hijrah berangkat dari kota Mekah di bulan Safar sampai ke kota Madinah bulan Rabiul Awal. Lah mungkin kita nanya, Ustaz, ngapa dak bulan Rabiul Awal? Ngapa dak bulan Safar? Ada 2 alasan kenapa bulan Muharram yang diambil menjadi bulan pertama. 1, bulan Muharram ini adalah bulan Asyhurul Hurum, bulan yang mulia. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya bulan di dalam kitabullah, di Lauhul Mahfuz itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Bulan itu haram untuk melakukan perperangan, kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran. 3 mutawalian bertemu. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Terakhir terpisah sih kok bulan Rajab. Bulan ini tidak boleh berperang. Makanya Sya'ban itu disebut dengan kelompok. Rajab setelah bulan Sya'ban setelah bulan Rajab. Sya'ban itu artinya berkelompok.
Setelah bulan Rajab tidak boleh perang, bulan Sya'ban ngatur pasukan berkelompok-kelompok. Ngapo? Bakal berbunuhan lagi di bulan Sya'ban. Ini artinya ada nama-nama tersendiri. Ya. Nah, ketika itu disepakatilah bulan Muharram sebagai bulan pertama. Dan ketika diambil bulan Muharram ini dua-duanya Zulhijjah dan Zulqa'dah ini sama-sama bulan suci, bulan mulia. Artinya kita nutup tahun dengan bulan yang haram, membuka tahun dengan tahun yang haram. Dua-duanya bulan suci. Setelah itu, alasan yang kedua, kenapa bulan Muharram dijadikan bulan yang pertama? Karena umat Islam saat itu baru pulang dari tanah suci menjalankan ibadah haji. Artinya ketika pulang ke tanah airnya, mereka membuka lembaran baru tanpa dosa. Paham sampai sini? Ya. Nah, terlepas dari kisah sejarah ini, ya, setelah ditetapkan tahun 1 Hijriah, berjalan dari masa ke masa terus sampailah kita sekarang 1445 Hijriah. Mungkin tinggal hitungan jam kita akan melepaskan 1445 menuju 1446. Nah, hijrah itu apa? Hijrah itu apa? Maka ketika Rasulullah bersabda, al-muhajir man hajara minas su'. Hijrah itu memang secara bahasa pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi makna diperluas lagi oleh Rasulullah SAW, man hajara minas su'. Orang itu pindah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah itu ada 3 huruf. Yang bisa ngaji pacak paham pasti, ya. Hijrah itu ada 3 huruf. Ada ha, ada jim, ada ro. Ha ini maknanya himmah, kata ulama. Himmah itu artinya kesungguhan, sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan ini akan melahirkan tafakur, melahirkan tarkul anil malahi, tarkun anil malayani. Ketika kita tafakur, kita akan merenungkan bagaimana niat ibadat kita, bagaimana niat perjalanan waktu kita. Tafakur akan melahirkan tafakur waktu, tafakur perbuatan, tafakur dosa kita. Ya, ketika ente niat untuk hijrah, oh nah dulu Ustaz tidak berjilbab, sekarang nak berjilbab. Oh dulu Ustaz berjilbab sekarang nak bercadar. Itu hijrah. Nah, hijrah ini harus kita pikirkan. Pertama tafakur, himmah, sungguh-sungguh, benar-benar nianan, jangan setak sekutung. Ya, kesungguhan itu perlu. Kalimat hijrah itu hajara, haknya himmah. Nah, himmah ini timbul dari akarnya tafakur, merenungi waktu. Ya, waktu-waktu kita mungkin banyak terbuang, ikhwan. Nikmatan katsirun maghfulun katsirun minal insan nikmatun sihhati wal faragh, kata Rasulullah. Paling banyak nikmat yang menipu kita tuh nikmat kosong, waktu kosong, nikmat sehat. Paling banyak orang berpikir kalau libur, yang kalau lagi banyak duit ke Bali atau jalan-jalan ke mall. Jarang dia kepengen kalau libur ini baca kesempatan silaturahim ke rumah Habib Fulan, ke rumah Kiai Fulan, ziarah ke rumah Wali Fulan. Ya, jarang kita untuk memanfaatkan ini untuk ibadat. Terlebih lagi kalau urusan Quran. Ada wong kadang-kadang banyak dalil. Inti ngapo jarang kajian duha, atau inti ngapo jarang baca Quran. Apa jadi dia? Banyak gawi. Cocok BG Palembang, banyak gak? Gawi. Wong Palembang banyak gawi. Padahal kalau ditelusuri mana jujur ya, mana jujur. Kalau diseleksi lagi 24 jam itu ada waktu kelakar betok. Ada waktu muka HP. Apalagi musim bola. Kalau waktu-waktu yang mubazir ini kau pangkas ke Quran, kau pangkas ke majelis, ada waktu itu. Misal dia ngatakan aku ini balik sugi, tidak sempat ke majelis Habib Fulan tuh yang habis maghrib misalnya, tidak terkejar. Kapan ditelusuri, rupanya sebelum begawe itu balik, itu jam 4 sudah balik. Rupanya balik begawe, mengge dulu ke rumah makan, kelakar betok 2 jam di situ. Nah itu pangkas. Cuman tidak jujur sama diri, masih pacak ngatakan tidak sempat. Terus juga perbuatan, gerak-gerik kita nih, ya. Nah, niat. Makanya ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah, apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniat. Setiap amal tergantung. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Tanya jawab jam berapa?
Ah. Ah? Oh, 10 menit lagi ya. Sudah, oke lagi ya. Jadi ketika dia mengatakan gerak-geriknya, ya. Ente nengok. Kata Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya aw imra'atin yankihuha. Lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, kata Rasulullah setiap perbuatan itu pasti niat dorongannya. Ya. Mic ini berbunyi karena ada dorongan energi listrik. Inti ke sini itu pasti energi pertamanya niat. Pasti. Kenapa? Rasulullah sudah nyebutkan wa inna likulli imri'in manawa. Generatornya, pendorongnya, rodah yang bikin inti pacak ke sini itu niat. Nah, paman kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Kalau niat inti benar-benar lillah, apapun yang terjadi inti pasti sampai kepada Allah dan Rasul. Niat. Nah, cuman jingok hadis ini. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Niat ini inti tahu tak? Di mana rusaknya niat? Itu akan merusak perbuatan kita. Kalau inti ke sini, ya. Ketika inti datang ke majelis, inti ingat nih ada kajian duha. Ada kajian duha. Terus inti berniat di rumah, ai nak pergi. Jiwati nih. Nah, maka apapun usaha inti menuju ke situ itu dijadikan gerak-gerik ibadat galau. Gerak-gerik kita ibadat. Inti ngecek motor, oh ini motor nih bensin habis, ngisi dulu bensin. Ketika inti ke pom bensin, tangan inti bergerak dihitung ibadat. Inti narik napas ngembus ibadat. Usaha inti ngengkol motor nak ke majelis ibadat. Seluruhnya ibadat. Karena apa? Ini adalah tujuan menuju ke majelis tadi. Paham? Nah, ketika ini walaupun gerak-geriknya sama, niatnya salah, bukan soleh, niatnya salah, maka seluruhnya dihitung maksiat galau. Niat lu yang beda. Makanya orang yang berjihad itu ketika di akhirat ditanya, inti jihad untuk apa? Kata Allah, ya Allah untuk menegakkan agamamu. Allahu Akbar. Kadzabta, kata Allah, bohong. Inti ini jihad untuk minta dikatakan ngelawan, tak dikatakan pahlawan, biar namanya ada diukir di tugu pahlawan. Ya tak? Sudah diunjukkan itu. Iya. Maka kata Allah lemparkan ke neraka. Niatnya beda. Niatnya salah. Kurang apa? Hartanya habis, nyawanya habis. Keringat dan darah terkuras. Kurang apa usahanya? Capek, tidak usah ditanya kalau jihad. Tapi yang kurang cuman sih kok niatnya salah. Nah, inti ke sini mungkin kita kepala sama hitam. Seragam boleh sama. Tapi ketika niat kita beda, di sisi Allah beda warnanya. Beda nilainya. Ketika siko ini benar-benar berniat, ya Allah anani untuk dapat hidayah, biar makin dekat sama Allah dan Rasul, makin bertambah rasa takut, ada dorongan. Setelah balik dari sini harus ada dorongan ke situ. Rasa rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah. Apalagi habis tadi macam maulid, harus ada itu. Oleh-oleh ente itu harus ada. Ya tak? Tapi ketika maaf niatnya salah, bukan soleh, ya. Karena maaf Ustaz, di belakang tabe ini ada akhwat. Ustadz tadi agak khawatir datang sebenarnya. Ini telat, ada Ustadz ada gawe ya, orang Palembang juga Ustadz ya. Nah, agak khawatir. Kenapa? Ini kan Ustadz bukan pulak ngagui, cuman mau rumah Ustadz juga ngajar. Jadi ini kan lagi musim apa nih? Ada hubabah yang ke Palembang, hubabah Halimah terus. Anak kiko ahwat nih pergi galau. Jiku ini pacak loka, tidak semangat nih yang ikhwan nih. Kenapa? Ahwat abis pergi galau ke sana. Loka abis. Nah, maaf misal ya misalnya be. Ahwat dak kati di belakang tuh dak kati, polos, kosong, dak kati yang duduk di belakang. Misalnya. Dalilnya kuat mereka pergi ke hubabah Halimah terus.
Masya Allah, bagus. Dak duduk di sini, duduk ke majelis lain. Artinya kan masih baik gawe nih. Nah cuman yang ikhwannya nih yang jadi masalah. Ketika kamu misal sampai kamu kan saling chat nih, dak lah mulai lo majelis yo. Ini Ustadz lah datang yo. Cuman akhwat banyak dak datang. Boba dia. Oh, akhwat datang, su dia. Nah ngapo? Kenapa ada idaknya akhwat yang di belakang tuh bikin kamu semangat idak tuh, pacak beda tuh ngapo? Nah ini artinya sesuai kata Rasulullah, faman kanat hijratu lidunya aw imra'atin yang kihuha, rupanya ke majelis duha nih nak nyari bini, nak nyari bini. Ya sering Ustaz sampaikan, baik di sini atau di majelis yang lain, intinya nyesel dak pacak kajian duha, Masya Allah itu bagus. Ya yang akhwat juga misal macam lagi hobi Hubabah Halimah Idrus, dak cak datang sampai histeris, ya Allah dak cak datang, beliau belum tentu ke Palembang lagi. Bagus nyesel tak dak pacak hadir. Cuman yang harus lebih disesalkan, sekian banyak yang inti hadiri dari majelis ini, kajian ini, majelis Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan inti duduk, cuman dak katik satu pun inti berubah menjadi lebih baik. Artinya hal termahal yang inti dapatkan ketika duduk di sini ini apa coba? Bukan masalah anak hafal ini, catatan anak banyak, rekaman anak banyak, bukan. Yang paling penting ada dak gerakan di hati untuk menjadi lebih dekat sama Allah. Nah inilah pentingnya mutafakur, pentingnya inti harus merenungi waktu. Jangan sampai kaget. Imam Al-Busiri mengatakan kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak ibadat yang ketika dilakukan nikmat, nyaman. Ini kan nyaman, duduk nyaman enggak? Tenang hati kita ya. Tenang. Nah, cuman tenang tuh ada dua tanda. Ada dua tanda kutip. Tenang senangnya tuh karena memang nyaman duduk di majelisnya Rasulullah, atau tenangnya karena ada dua tenangnya itu. Nah, makanya kata Imam Al-Busiri, hati-hati. Senangnya kita dengan majelis, senangnya kita dengan ibadat, hati-hati. Jingok lintasan hati yang pertama timbul sebelum ngawi kinyo. Sebab min haitsu lam yadri anna summa fid dasami, pecak minum racun, dak katik bau, dak katik warna, lama kelamuan bakal membunuh kita dan kita dak sadar kita akan mati terbunuh oleh racun tersebut. Nah, inti nikmat ibadat, inti nikmat hadir majelis. Ketika niatnya salah, dak katik nilai di sisi Allah untuk apa? Inti nak nyuguhkan ibadat yang makmano di hadapan Allah. Sedangkan kita ini sudah 355 hari akan berlalu setahun itu. 355 hari akan berlalu kalau masuk azan maghrib kabeh. Artinya setakar umur sudah lewat. Ketika ibadat kita yang kita gadang-gadang bakal menjadi timbangan amal di akhirat, dak katik nilai inti nak nyuguhkan amal yang mana. Makanya niat ya. Man saat niyatuhu saat amaluhu. La mahalah, kata Imam Abdullah Haddad. Siapa niatnya buruk, maka mau tak mau agak tingkah lakunya buruk. Mau tak mau itu akan mengikuti niat awalnya. Makanya benar-benar niat. Jangan sampai kaget intilah, Masya Allah, catatanlah banyak, rekamanlah banyak, yang paham dari Habib Fadil lah banyak. Cuman sayang di sisi Allah tak katik nilai. Ilmu boleh banyak, hafalan boleh banyak, cuman ketika ilmu dan hafalan, catatan, postingan tidak mendekatkan kepada Allah, sama be nanam pohon dak ketik buah. Paham? Inti nanam pohon jeruk nyari apanya? Buah jeruk kan? Inti nanam buah pohon rambutan, ngarep buah rambutan. Tapi kalau inti nanam buah dak tumbuh, nanti apa? Atau tumbuh tapi masem, sama pecah ilmu yang dak manfaat. Sama pecah ilmu yang tidak manfaat. Ala kulli hal ya. Nah jadi disitulah guna kita tafakur. Tafakur itu merenungi waktu, merenungi setiap perbuatan kita, merenungi setiap niat dan kegiatan kita. Jangan sampai kaget inti sudah jauh-jauh datang, terlepas niatnya salah, maka di sisi Allah dak katik nilai. Paham sampai sini ya? Sebenarnya ada 3 poin ini, Ustaz dak pacak menjelaskannya di sini. Yang jelas 2 poin yang berikutnya kita harus memperbanyak taubat dan memperbanyak belajar. Sebab tafakur,
taubat tanpa belajar, maka kita taubat dan tafakurnya tidak di dalam bimbingan guru. Takut kaget enti tafakurnya tafakur yang salah. Taubatnya juga harus dalam taubat bimbingan guru kita. Insya Allah. Naam, mungkin ada tanya jawab. Afwan Ustaz, tidak tuntaskan pembahasan insyaallah. Dikit waktu. Baiklah, jazakumullah khairan Ustaz atas ceramah yang telah Ustaz sampaikan. Kepada para jemaah yang ikhwan bisa mengangkat tangan apabila ingin bertanya, dan kepada akhwat bisa menuliskan di kertas lembar. Naam. Naam. Waktunya masih 12 menit. Ya Allah. Naam. Baiklah, kepada saudara Ada. Ahmad. Maju. Taqaddam. Maju. Pakai mic. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya Ustadz, numpang izin bertanya. Ustadz, cak mana bila mana jika seorang itu bekerja tapi bekerjanya itu misal perusahaan itu kalau hari ini sholat Jumat, minggu Jumat depannya tidak lagi cak itu, ganti-gantian cak itu. Bagaimana hukumnya dan apa solusi yang lebih baik? Terima kasih. Agak gambar mic-nya itu, tidak jelas. Kalau bisa jelaskan. Soal Tes. mic-nya agak gambar. Tidak jelas suaranya. Jika seorang pekerja, Sholat kan di hari Jumat, Tapi si bos itu katanya Jumat ini sholat, Jumat depannya tidak, karena di tempat pegawai itu lagi rame pelanggan itu Ustaz. Oh, iya. Apa hukumnya dan apa solusi yang terbaik? Terima kasih. Naam. Oh, ini Ustadz sebutkan dulu soal tadi Jumatan. Kadang Jumat, kadang tidak, macam itu. Itu ya. Karena tempat gawe itu tak bisa ditinggal itu. Jadi ganti-gantian. Yang kawan ini sholat Jumat, minggu ini Paham, Masya. Jadi Jumatan itu hukumnya wajib. Nah sekarang ini sebenarnya ini pembahasan ini tidak pacak instan ini, harus ada pembahasan khusus ya. Nah kalau misalnya inti pegawai tiap Jumat tidak pacak Jumatan, tapi karena memang ada Ustadz punya sohib yang pegawai di mesin otomatis pabrik mie ya, Ustadz tidak nyebutkan merek agak jika mau Ustadz endorse pula. Nah jadi dia ini pekerjaan ini kalau misalnya dia wong limo nyusun mie tadi itu wong lepas kok masih mampu mereka ya, artinya mereka ini harus lepas kok ninggal ke kok, maka mereka ketika ada Jumatan begilir. Nah solusinya cak mano, jangan terus si A terus dak Jumatan, maka giliran misalnya Jumat ini si A Jumatan, minggu depan si A yang ya si B Zohor, agak minggu depan si A ini pula yang Zohor, si B yang Jumatan, yang tiga ikut ini betino katakanlah tidak ada Jumatan. Nah ketika seperti itu boleh tidak Ustaz? Tidak apa-apa. Jangan B si A terus dah Jumatan, si B yang Zohoran terus, dia yang Jumatan, si B Zohoran, artinya tabadulan, gantian. Boleh kan? Gantian. Ya, cuman kalau misalnya ya. Ustadz ingat ucapan Habib Umar bin Syahab yang hall minggu kemarin, masih ingat tak? Mungkin ada yang pergi ya. Kebetulan waktu itu kajiannya giliran Ustadz, diganti Habib Ghazali. Ustadz pergi hall ke sana. Nah, itu kata beliau, Sohibul Hall, selagi ada iwak di Sungai Musi,
cari gawean lain. Itu bahasa wong lamo. Kalau misal kita ini memang terikat di suatu ibadat, terikat di suatu pekerjaan yang menghalangi ibadat, selagi memang ada celah untuk mencari pekerjaan lain, bismillah berhenti. Menti apa tiap Jumat kita tidak sholat Jumat. Tapi kalau memang maaf belum ada tanggarannya, belum ada lompatannya, berusahalah begawe di situ. Kalau memang sagonian sudah zohor tidak apa-apa. Kalau memang sagonian, misalnya apalagi misal Ustadz periuk nasi di situlah, si obedeng sila, angsuran motor di situlah duitnya. Kalau berhenti sat mandek galau. Sedangkan gawe ini tidak pacak sholat Jumat, zohor pacak, karena dia pacak berhenti jam 2. Sudah, kalau memang belum ada, lanjut ke beh. Nah, cuman kalau bisa gantian, maka gantian. Jangan misal kawan terus Jumatan kita zohor kan, gantian, ya. Dan jangan pun juga kadang-kadang macam kegalaannya, sudah kau beh Jumatan, aku zohor beh, lah kegalaan pula salah ente, ya. Kalau tabadulan masih boleh. Kalau memang kondisinya masih pacak gantian. Tapi kalau memang sulit nian, dua pilihan. Ada gawe lain, berhenti. Kalau belum ada gawe lain, ya sudah bertahanlah. Sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada gawe lain. Ya. Nah, termasuk juga yang perempuan. Kalau perempuan, kalau memang jenis pelanggaran syariatnya memang berat, berhenti. Ustadz begawe di situ, tak boleh berjilbab, berhenti. Berhenti. Apalagi maaf di daerah arah Tarang Keramat sana itu ada pabrik bir, ya, pabrik minuman keras. Jadi ketika Ustadz pernah lewat di sana, inti tahu pekerjaannya ibu-ibu tua yang laba jilbab, wong Islam berarti dia bergerak menjadi penggerak beredarnya minuman keras itu. Kalau inti berpikir, ya Allah, kalau ibu kita begawe di situ, ridho tak? Kesian ya. Ustadz baca jawati be, agak sensitif soalnya. Kenapa selalu menangis? Oh, Ustadz mengapa setiap sholat tahajud selalu menangis, merasakan rindu yang sangat kepada Allah dan Rasul? Apa artinya? Ini suatu nikmat, ya. Artinya beruntung kalau kita ketika tahajud merasakan indahnya sujud. Sebab salah satu pertama hukuman Allah kepada orang-orang yang sering lalai atau sering meninggalkan sunnah, itu hukuman pertamanya akan dicabut nikmat ibadat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman, selagi ada Nabi Muhammad di antara mereka, azab tak bakal turun. Ini secara zahir ayat Allah tak menurunkan azab kepada kafir Quraisy selagi ada Rasulullah di situ. Tapi kata ulama menafsirkan ayat ini, selagi ada Nabi Muhammad di raga kita, makan cara Nabi Muhammad, tidur cara Nabi Muhammad, ya tak, minum cara Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammadnya, maka Allah tidak akan mengadab kita. Nah, azab pertama bagi orang yang meninggalkan sunnah atau lalai di dalam hal yang apa? Nikmat di dalam hal yang lalai, tenggelam, main game online, nonton bola. Ini bukan Ustaz ngatakan tak boleh ya. Kalau porsinya lebih banyak sampai sholat terundur, haram hukumnya. Nah, kalau kita sering nikmat di dalam hal yang lalai, ya, uang itu akan dihukum Allah dengan cara pertama kali Allah cabut lezat ibadat. Agak nyerempet lagi itu, tercabut rasa takut bermaksiat. Ya, min alamatin iradillahi alal abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah sedang tak demen sama kita, tak demen, Allah lagi benci sama kita. Kalau ibarat kalau guru pas nyengok lagi kita ngelengos, lemah tak? Ana kalau di pondok ngelihat wajah guru ana nyengok ana langsung lengos, ana tak nafsu makan. Itu kalau seorang santri itu, guru kita hilang senyumnya sama kita, tak nafsu makan harusnya santri itu, bukan lagi ke ustaz lain. Ya, karena berkat ente hilang, kayak berkat ilmu ente hilang. Nah, ya, artinya kalau Allah sedang tak demen sama kita apa? Dijadikan kita ini nyaman di dalam hal yang tak katik manfaat. Itu baru hal yang lalai betul. Ente main game, nyaman, berlarut-larut, muka HP berlarut-larut, sampai apalagi sholat sampai mundur. Nyamannya kita dengan kelalaian, itu tanda Allah sedang tak demen. Kalau sedang nyaman dalam maksiat, tak usah diceritakan, lebih parah berarti itu. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
daripada tanda kesempurnaan iman, keislaman, ketika seorang itu mampu meninggalkan hal yang tidak manfaat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak manfaat, maka secara tidak langsung kita sudah mempertontonkan kualitas keislaman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Paham sampai sini? Nah, nikmat dengan yang lalai, nikmat dengan maksiat itu akan tercabut lezatnya ibadat. Artinya ketika lezat ibadat sudah tercabut, itu musibah pertama yang akan datang kepada diri kita. Paham? Nah, kalau masih nikmat itu sudah disampaikan kepada kita, itu nikmat terbesar. Justru inilah intinya ketika inti duduk di majelis, ini nih yang harus ditambah nih, rindu sama Allah dan Rasul. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan sebagai penutup ya, apa manfaat hari yang kita lalui jika hari itu berlalu tanpa menambah rasa cinta kepada Allah dan Rasul? Selesai. Inti nih, dari bangun tidur sampai tidur, ada tak kira-kira yang bakal menambah cinta kepada Allah dan Rasul? Kalau tak katik, berarti matahari beredar hari itu tak katik manfaat. Harus ada tambahan. Bagaimana cara nambahnya? Duduk di majelis taklim. Dari pagi intilah duduk di majelis taklim, tak bertambah juga, nak berapa majelis lagi coba? Ana yakin nanti bukan duduk di sini tapi di tempat lain juga. Insyaallah. Paham? Sudah. Itu baik. Berarti beruntung yang masih punya rasa seperti itu. Wallahu alam. Ala kulli hal. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alladzina da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'waman alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah majelis kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nurul Iman dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita sampaikan. Saya sebagai pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum